Let's roar. Tim Kaiju. Halo, selamat siang. Selamat datang di Tim Kaiju. Kali ini gue bersama dengan MC. Ya, MC udah bukan MC gua. Oh, udah bukan MC. Lele aja. Lele aja. Lele aja. Warna hijau tapi lele hijau. Ciri khasnya itu benda itu hijau. Iya. Oh, ya. Siapa waifu lu? Gua Hinayakawa aja ya. Kenalin gua juga calon suami sah sama Nek Shindo Amas. Anjay. Dengar gak lu? Suami sah gua. Ini ada nih surat sahnya juga kalau mau lihat kartu nikahnya ada. Gak usah. Iya, gue percayain aja lah karena wibu itu memang halu ya. Wibu. Lu wibu bukan? Wibu. Ini ya kalau lo mau beli kaos ini Suicide Sin. Wih. Lu beli di gua aja. Apa nama tokonya? Tokensa Store. Cari Oke, aja deh. Together Store. Ada di Shopee atau di All Shop apa gitu platform. Nggak ada sih. Ntar langsung aja lo ke Facebook gitu. Soalnya belum buat, nggak ada waktu gue soalnya. Nah, gue cantumin di sini nanti Facebook. Ilham Onisan, anjay. Kalian pasti banyak yang tahu nih Ilham Onisan. Nggak ada yang tahu. Ngomongnya siapa-siapa. Ngomongin tentang wibu ya. Lu tahu gak kasus yang baru aja terjadi Yang mana tuh? tentang wibu yang berlaku sebagai kriminal, psikopat? Oh ya, gue baru dengar sedikit lah. Ada tuh. Nah, kira-kira tanggapan lo itu wibu kenapa? Itu wibu beneran apa bukan sih? Karena kan isunya dia wibu. Ibu. Tapi mana dulu nih? Kalau yang kemarin tuh ada tuh yang gue dengar tuh yang katanya bantai satu keluarga gitu. Nah, yang itu maksud gua. Oh yang itu. Wibu. Kalau tadi tampang sih nggak wibu gitu ya. Mungkin dia kayak cuma orang-orang FOMO gitu yang wibunya tuh wibu TikTok gitu. Tahu kan wibu TikTok itu wibu generasi yang Generasi COVID. Iya, yang mereka tuh tahu anime tuh dari COVID gitu. Nah, Nggak kayak yang anak-anak sebelumnya tuh. Tapi kata kalau dilihat sih enggak. Dibilang wibu sih kata gua bukan ya. Cuma ya mungkin suka anime dikit-dikit doang gitu. Tahu lah gitu loh. Nah, coba sebentar gua baca beritanya ya. Nih, dari Emuninfo nih. Gua sempat share juga di Facebook gua. Identitas pelakunya udah ada, namanya Junaedi. Di sini keterangannya kebelet sange. Pelajar berusia 17 tahun nekat membunuh satu keluarga yang berjumlah 5 orang. Terdiri dari W, 35 tahun selaku suami, bapaknya maksudnya. Terus SW, 34, istrinya. Dan ketiga anaknya RSJ, inisialnya ya, 15 tahun, VDS, 11 tahun, dan JAA, 3 tahun. Pelaku membunuh korbannya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari pukul 1 WITA menggunakan parang berukuran 60 cm. Pelaku kemudian memperkosa mayat anak perempuan, dan mayat ibunya. Setelah puas melampiaskan nafsu bejat birahinya yang tak terbendung, pelaku mencuri barang-barang milik korban berupa uang senilai 360.000 dan 3 smartphone. Lokasinya di Panajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur. apa saja lu orang Kalimantan gila aja nilai mereka anjing. Enggak. Waduh, Sorry. parah. Ini emang yang kelahiran orangnya gitu ya. Itu dia kelahiran berapa BTW? 2006. Bentar. Iya, di bawah-bawahnya kita. Sekarang tuh berarti kalau 2006 berarti 16 tahun ya anjing. 17 dia udah punya KTP. Oke, 17 anjing. Gua 17 tahun dulu ngapain? 17 tahun lu ngapain dulu? 17 tahun gue main gaple. Enggak, bukan main gaple, malah apa sih itu penakran? Bukan, kelereng kalau lu tahu. Kelereng. Iya. 17 tahun lu udah punya KTP. Iya, enggak, orang gue dulu mainan tuh masih yang normal tuh 17 tahun tuh, masih yang anjir, enggak kayak gini ini. Otaknya udah gila. Udah gila, apalagi udah memperkosa lagi. Ya itu udah psikopat banget ya. Gila. Ini sih kabarnya sih yang si anak pertama dari yang dibunuhnya itu pacarnya entah cuman ditolak aja gitu. Pokoknya karena cinta isunya. Aduh, cinta, Bucin. Ini wibunya wibu-wibu jamet, FOMO gitu kan. Bisa-bisanya kan, aduh, parah.
Anjing gara Cina ya Allah no. Nah, kan berarti emang ya cinta tuh kan ada dalilnya tuh. Kalau musuh terbesar manusia itu bukanlah setan tapi adalah wanita. Nah, tuh orang katanya juga ya perang dunia itu karena wanita. Walaupun gua nggak tahu itu benar isunya apa bukan. Cuma ya salah satu ya contoh karena wanita tuh ya seperti ini nih. Sebenarnya bukan salah wanita sih, emang ini orang yang gila sih, sumpah. Iya, orangnya yang stres. Stres aja. Psikopat gak sih? Membunuh tuh psikopat. Psikopat ya. Apalagi dia berpura-pura sebagai saksi awalnya. Kayak gimmicknya gitu ya. Iya, di lokasi itu. Ya pada akhirnya tetap ketahuan sama polisi. Ya. Emang sih bangkai itu bakal kecium mau gimana pun jaraknya. Nah, apalagi agak tolol juga sih. Dia pura-pura jadi saksi, padahal ya udah jelas intel-intel itu pinter gitu. Mengakui gitu, pinter intel-intel itu. Nggak harus jadi tukang bakso, nggak harus jualan apa intel tuh. Tapi dengan begini juga apa yang nama wibu ya tercemar ya kan. Betul, jadi tercemar. Udah mah stigma masyarakat buruk, nambah buruk lagi. Tahu sendiri kan. Wibu itu malu gue sebenarnya. Tahu sendiri kan wibu itu dicapnya apa? Kalau nggak stres ya cabul gitu. Nah, padahal pada awalnya itu wibu-wibu itu kan cuma sekedar hobi lah. Yoi. Kita main-main biasa lah. Kita suka Jepang, kita punya hobi yang sama. Ya kita membentuklah suatu perkumpulan circle wibu lagi gitu. Tapi kalau jatuhnya udah kayak gini kriminal, aduh parah itu. Sakit jiwa sih ya. Kan dulu juga ada tuh yang kriminal wibu itu kayak yang cewek tuh. Nah, yang cewek itu. Dia sama juga kasusnya kan. Yang ini gak sih, yang Yotsuba gak sih identiknya? Ya tuh waktu itu dulu pernah tuh cewek cosplay Ngebunuh gitu. siapa? Ngebunuh anak kecil ya? Iya katanya gitu. Adanya gitu ya? Emang gila sih. Tapi ya anime itu kata gue jangan terlalu didalami gitu. Gue nggak tahu konsumsi anime itu apa gitu kan. Tapi ya nggak harus diikutin semua anjing. Anime kayak membunuh itu kan tahu sendiri lah. Kita kan punya iman gitu kan. Nah. Nggak selalu gitu. Walaupun gue nggak tahu masalah lu apa gitu, tapi ya jangan terlalu lah gitu kan. Karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Penjara ataupun hukuman mati. Apalagi dia udah legal secara hukum, udah punya KTP. Oh iya. Nah, Udah berat kan, itu hukumannya itu. yang katanya dihukum seumur hidup kan. Seumur hidup. Tapi seumur hidup kan maksudnya seumur dia hidup sampai saat ini. Misal 17 tahun. Enggak. Dihukumnya 17 tahun coy. Enggak, setahu gue seumur hidup itu ya udah lu Gak bakal lepas gitu. ya kan seumur hidup itu kan lu bakal ini nih hukum nih contoh nih dihukum terus kan. Nah, nanti misal lu bisa bersikap baik gitu, ada perubahan waktu lu di hukum itu, nanti lu bisa dapat potongan gitu. Ya kayak contoh saham. Intinya gitulah. Iya. Surat berkelakuan baik apalagi bisa dibeli. Ya, hukum ini bisa dibeli lah di sini. Gampang lah. Kurang beli gitu. Makanya. Ini gue lihat-lihat juga kan kalau masih bisa dicari itu namanya Junaidi no Satsuriko no Kanojo nama Facebooknya itu. Itu dari nama Facebooknya aja udah apa ya udah halu gitu. Junaidi Sasuriko no Kanojo. Sasuriko itu artinya apa tuh? Satsuriko pembunuh. Damn. No Kanojo membunuh pacarnya. Ceweknya. Tahunya bener kejadian. Ini mah udah di planning kayaknya. Planning kayaknya. Wow, ini beneran halu ini. Apalagi postingannya itu ada yang pakai foto Kaneki. Gila. Dia terjebak di tahun 2017. Iya. Dia 16. sakit jiwa gitu. Apalagi memang kan umurnya 17 tahun. Ada yang bilang kepribadian seseorang itu bisa ditentukan dari karakter favoritnya pada umur 15 tahun. Enggak juga. Ada yang meniru gitu, ada Ya. yang meniru pada Ya. saat umur 15 tahun tuh. Ya tahu aja lah, kayak kan ada tuh istilah Chunibyo gitu kan. Ya Chunibyo. gitu lah. Ya. Itu kan dari situ kan pasti anak-anak tuh ya waktu umur-umur segitu lagi labil-labilnya tuh. Umur-umur segitu tuh kita tuh lagi nyari jati diri gitu kan. Nah, ini kalau ini salah nih kebetulan, malah dia tuh idolanya yang agak gila gitu kan. Dia meniru karakter yang emang sama-sama berkelakuan gila gitu. Makanya malah bagi dia tuh keren gitu melakukan hal seperti itu dan malah dia ikutin gitu kan. Itu salah pemikiran kayak gitu tuh. Makanya Satsuriko no Kanojo namanya. Ya, gue sebenarnya dibalik ngomongin ini ya, mohon maaf kalau ada salah kata, kita sebenarnya turut berbelasungkawa ya ke korban gitu ya, ke yang bersangkutan. Ya semoga pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal. Gitu. pastilah. Ya yang tabah aja untuk keluarga semua ya.
Dan juga gua untuk terkait wibu, sebenarnya wibu itu apa sih aslinya? Wibu. Coba gua searching apa? Harus searching. Arti wibu. Ya tahu sendiri kalau wibu tuh yang kalau kita yang sendiri ya, kalau anak-anak sekarang nih, wibu tuh cuma orang yang suka anime itu. Tapi enggak, kalau wibu itu dalam arti aslinya tuh kan katanya webu gitu kan, wibu gitu. Nah, itu tuh artinya orang yang udah fanatik sama Jepangan gitu. Nah, Ya kita harus betul tahu sendiri soal itu. Kayak kalau dulu tuh ada tuh kayak istilah wibu sama otaku. Nah, otaku sendiri itu tuh kalau orang yang terobsesi dengan satu hobi gitu. Kayak contoh nih, hobi lu bermusik itu juga bisa disebut otaku. Oh, bisa. Jadi maniak musik kayak gitu ya. Otaku termasuknya apa Ya, aja? intinya otaku tuh orang yang fokus satu hobi gitu. Yang tahu hobi lu apa, kayak hobi mancing gitu kan. Mancing perkoro gitu. Ya itu hobi gitu. Itu disebut otaku gitu. Nah, kalau Iya. wibu itu emang fanatik ke Jepangan gitu, bukan cuma animenya tapi ke budayanya gitu, sampai dia tuh rela lah ngafalin ataupun belajar tentang Jepang gitu. Kultur Jepang dia jadiin patokan gitu ya. Ya gitu, bener. Itu wibu. Tapi kalau orang-orang sekarang tuh selalu ngecap apapun yang berbau anime gitu kan. Ya. Itu pasti wibu gitu. What the fuck? Cuma nonton anime aja disebut wibu. Ada yang Iya. cuma nonton One Piece aja disebut wibu. Pakai Iya. foto profil One Piece wibu. Iya. Makanya itu parah banget. Kan kalau dulu mah tuh intinya kayak ada tingkatan-tingkatan kalau dulu tuh. Kayak contoh pertama nih, orang-orang kayak kalau kita tuh sekarang kan nyebutnya wibu FOMO gitu ya. Wibu FOMO. Wibu FOMO tuh orang-orang yang kayak baru nyemplung tuh ke anime gitu, baru tahu-tahu dikit-dikit itu namanya. Kita sebutnya tuh kayak anime lover doang gitu, sekedar suka Nah, anime dulu gitu. gue masih inget tuh di grup itu pembahasannya kita anime lovers. Kan Nah, banyak tuh iya, grup-grup dulu gitu. anime lovers. Otaku, atakan memers dah masih inget Nah tuh gue. gitu, dulu paling animers gitu, anime lovers gitu biasanya gitu tuh dulu. Enggak, semua tuh cap-cap wibu, enggak gitu. Nah terus juga wibu tuh kayak ada ini loh, apa sih? Kalau sekarang ada tuh istilah-istilah kayak wibu rohis gitu kan, wibu wibu rohis. elit, wibu Anjay. apalah ini banyak itu. Ya itu Nah. sebutan-sebutan lainnya itu banyak tuh wibu. Dan wibu psikopat yang kayak tadi gitu. Sebenarnya wibu itu jadi kata apa ya? Teradaptasi sendiri sih dengan seiringnya waktu ya. Jadi penyebutannya tuh beda gitu dari zaman ke zaman. Wibu itu jadi sekarang menyeluruh lah, semua disebut wibu kan. Kalau ini perkembangan arti wibu merujuk pada seseorang yang sangat jatuh cinta bahkan terlalu terobsesi terhadap budaya Jepang. Nah itu makanya wibu. Wibu. Itu aslinya wibu itu gitu tuh. Kalau untuk istilah apa itu wibu tuh gitu tuh. Wibu adalah orang yang benar-benar fanatik atau benar-benar cinta sama budaya Jepang gitu. Itu wibu. Apalagi udah menghalukan bahwa pasangannya itu 2 dimensi. Mohon maaf ya, banyak yang tersinggung ya. Salah satunya lu mungkin. Enggak, gua aman. Soalnya gua mah emang suami sah aman nih. Lu masih menyukai gitu, masih menyebut waifu tapi lu tahu kenyataan. Itu masih aman kan ya? Siaman. Masih aman Ya. bahwa karakter itu nggak nyata. Cuman lu sekedar suka aja, nggak apa-apa. Ya sebatas gitu aja sih. Kecuali udah menghalukan bahwa lu bisa hidup dengan karakter 2 dimensi itu udah beda, udah lain lah, udah sakit itu. Tapi tenang sih, kan sekarang udah ada obatnya gitu untuk waifu lu jadi nyata dengan cara cosplay gitu kan. Nah, ajib Cosplay bisa, walaupun enggak sepenuhnya nyata, seenggaknya ya lu bisa lah peluk gitu kan dikit-dikit gitu. Iya, Ya seenggaknya ya bener-bener real gitu kan, terwujud itu. iya berpengalaman banget ya bang ya. Enggak aman. Waifu saya belum nyata. Malah curhat anjing. Ya intinya gitu. Cosplay, anjay cosplay. Cosplay itu identiknya apa sih identiknya anjir, cosplay? Kita bedah dulu katanya. Cosnya, Kostum. playnya bermain Bermain kostum. Jadi sebenarnya cosplay itu nggak harus tentang cosplay Jepang atau apa ya, nggak harus Kayak wibu anime juga ya, enggak usah anime gitu. Lu cosplay jadi sama aja itu sebenarnya cosplay itu. Cosplay. Iya. Iya. Lu pakai sempak di luar aja udah cosplay Superman kan gitu. Enggak juga. Nggak- Ya cuma intinya gitu, kalau intinya kostum apa ya? Intinya kostum apa Kostum lu apa? peranin itu tuh cosplay sih. Intinya nggak harus anime gitu kan, nggak harus dari game gitu ataupun apa gitu. Intinya kalau lu ya kan lu tahu kan kayak Halloween gitu kan dulu kan Bebas. Iya, kan kalau nggak salah emang cosplay itu rata-rata dulu tuh dari situ dulu tuh. Bukan kayak sekarang kan lebih dari ke acara-acara gitu ya, acara-acara event gitu Iya, Jepangan acara gitu event di biasanya tuh. Jepangan.
sekarang tuh ya identiknya dengan gitu tuh, cosplay pasti ada aja yang cosplay. Nggak, untuk meramaikan biasanya sih jadi itu. Tapi ya gitulah, ada aja gitu yang kadang meramaikan atensi mereka tuh dinaikinnya dengan cara ala-ala gorengan biasa sih gitu sih. Buka Gorengan. baju. Waduh. Enggak, tapi banyak. Enggak, tapi banyak. Tapi betul kan ya, ada yang udah nggak laku atau udah kurang rame atau mungkin mau menaikkan namanya secara drastis, buka. Betul gak sih? Iya, ingat kata Patrick. Aku tahu. Ayo kita telanjang. Jangan. Kita harus telanjang. Bukan, itu Ebi yang sama. Iya, gue tahu. Coba, gua lupa lagunya. Yang kita mesti telanjang Ya. dan benar-benar bersih. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itu kan ada lagu. Iya, Ebit Gade. Nah, bagi ada. Bener tuh tadi ya. Kita harus telanjang. Jangan, ntar roti gua kelihatan. Nah. Ya gitu sih biasanya gitu cosplay. Ya, karena gak heran gitu, kayak nggak ada cara lain kah gitu buat ngeramein gitu. Dengan maksudnya lu bener-bener pure berkarya gitu. Soalnya kadang gua kasihan gitu. Kayak contoh apa ya? Orang yang udah ini ya, apa sih namanya? Rela gitu beli-beli kostum, maker kostum gitu yang berjuta-juta, kalah sama orang yang cuma pakai wig doang yang modal 100.000, 200.000 gitu. Dan mereka telanjang gitu. Udah gitu dong biasanya. Mereka kalah loh, astaga. Kalah orang yang benar-benar pengen berseni gitu. Iya. Iya. Padahal cosplay itu seni gitu. Seni, betul, Iya. seni. Gue menghargai itu. Mengapresiasi itu bagus loh. Cosplay itu seni, kita berkreasi, kita menirukan karakter di game, di anime apa film ya. Ya, cuman balik lagi Ya, cosplay jatuhnya jadi kayak bahan gorengan itu hangat banget sekarang. tapi padahal apa ya, cosplay juga nggak selalu semua gitu sih, maksudnya nggak semua tuh rata-rata cosplay itu apalah kan. Enggak, ya. Cosplay sekarang tuh kan rata-rata yang dipandang itu sebelah mata, seakan mereka tuh cuma adalah sumber drama gitu, sumber gorengan, sumber masalah. Padahal cuman beberapa oknum. Iya, cuma beberapa oknum gitu biasanya. Tapi karena oknum itu jadi rame dan muncullah stigma-stigma orang masyarakat ya bahwa cosplay itu identiknya gorengan. Ya tahu sendiri kan istilah kayak satu racun tuh bisa mengubah satu ember susu gitu kan. Tercemar Cemar namanya. cuy. Jadi gua harap sih kedepannya lebih baik sih cosplay itu. Nggak ada lah. Sekarang sih memang banyak yang udah lebih baik. Cuman masalahnya di racunnya nih. Ya racuni. Iya. Tapi emang gitu sih apa ya? Untuk ini sendiri cosplay kan sekarang mah agak aman sih kayaknya. Kenapa tuh aman? Kenapa tuh aman? Nggak tahu sih, apa memang karena gue sekarang udah nggak terlalu liatin sosmed gitu. Oh, ya mungkin itu salah satunya. Iya. Kalau gua masih aktif, gua sosmed, gua masih scroll tiap hari. Memang ada aja. Terutama di grup-grup Facebook itu. Aduh, ada yang sengaja satu grup yang menggoreng lah. Tahu gua, ini FL gua nih. Apa tuh? Ya gak usah disebut nama grupnya, pokoknya isinya tuh dia membahas tentang gorengan lah. Jatuhnya kayak apa ya? Kayak ibu-ibu rumpi justru. Iya sih. Iya bener. Iya bener, sama aja nggak sih maksudnya? Sama Kayak, aja. lu gini deh kan kadang lu suka ini orang-orang suka ngegosip gitu. Lah sama aja betul. Lu ke sosmed kadang kan suka curhat-curhat nggak jelas gitu kan. Malah lu tuh contoh ke grup gitu ada perkara apa malah lu sebarin jadi ini tuh nih bla 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 bla. Itu sama aja aja sama lu ibu ngegosip, cuma Ibu-ibu bedanya kalau ibu ngosip tuh langsung ke mereka ketemu gitu secara real life kita ngomongin. Nah, kalau lu bedanya di Discord atau di WA gitu. Sama aja nggak sih? Sama aja. Intinya ngegosip-gosip juga, ngerupi-ngerupi juga. Apa sih? Apalagi anak muda loh, masih muda, bingung gua. Kalau ibu-ibu wajar lah ya. Kalau cewek masih wajar. Cewek Ini masih cowok. aja. Cowok kebanyakan yang ngegoreng itu cowok. Iya, terus gue juga heran kadang apa ya? Kenapa orang tuh kayak suka ngegoreng gitu? Maksudnya kan kadang ya masalah yang emang bukan masa lalu gitu kan. Kayak Iya. contoh nih, ada si A sama B yang ada masalah nih. Tapi kenapa lu sebagai si C ikut-ikutan Kenapa memperbesar ikut-ikutan? masalah itu? Untungnya apa sih buat lu kan gitu. Itu aja. Iya, padahal kan apa ya benefit buat lu nggak ada. Nggak Terus ada.
sisi buruk buat lu juga nggak ada gitu, dampak buruk buat lu nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi kayak Nggak merasa dirugikan kok kalau kita nggak ngegoreng juga. iya gitu. Nah, kenapa? Lu suka, lu gabut kah? Lu nggak ada kerjaan kah? Gimana gitu ya? Nggak habis pikir gua. Padahal lu bisa cari hobi lain lah, nggak usah ngegoreng. Iya. Kalau ngegoreng ya lu ikutan Master Chef aja lah, nggak usah ngegoreng-goreng drama. Iya, mending kerja sama gua. Nah, Asli heran lo kadang. Juga gitu kan anjir, padahal nggak ada apa-apanya, tapi aku suka ngegoreng itu kan. Nah terus juga apa ya? Kenapa suka terjadi drama gitu, gorengan gitu? Kadang tergantung ya. Kalau emang masalahnya cuma intern gitu, masalah mereka berdua pribadi gitu, ya nggak usah lah ada orang ikut-ikut campur gitu. Sebagai penengah oke, cuma kalau lu nya ikut nyulut drama itu lain cerita. Penengah tuh maksudnya sebagai kita yang misah gitu kan, kita yang melerai gitu kan, biar nggak terlalu cekcok nambah besar gitu. iya, kalau pencari solusi sih gak masalah. Iya. Cuman ini yang memperkeruh gitu loh. Ya bisa ada aja. Yang memanas-manaskan. Ada jatuhnya adu domba lah, itu bahaya itu orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Ingat dosa. Iya dosa. Dosa dorong saja. Tapi orang-orang sekarang mah dosa paling taunya ke gitu-gitu doang gitu. Nah. Maksudnya mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya dosa juga loh. Nah, makan daging babi iya, tapi mabuk. Iya nggak dulu katanya mabuk parah banget. Anjir. Kalau mabuk juga nggak enak enggak gitu. Sama-sama haram, goblok. Aku. Ini biasanya terjadi di ini ya, circle-circle FB yang liar ya. Apa tuh? Yang dari tadi gua bahas itu yang kebanyakan terjadinya di Facebook. Bok. Iya sih. Enggak. Gue mau nanya nih, menurut lo itu sosmed yang paling toksik itu apa sih? Sebenarnya tergantung kita sih, karena kita emang kebetulan platformnya tuh nyemplungnya ke Facebook gitu kan. Lebih banyaknya ke Facebook kita aktifnya. Iya. Nah, Kecuali sebenarnya kok andai kata nih, lu nyemplung ke semua sosmed tuh ya. ada aja. Ada biaya yang kata istilah kayak sosmed paling itu toxic tuh Twitter lah, maksudnya soalnya di situ tuh emang rata-rata drama dari situ sumbernya. Ada yang bilang juga dari IG gitu atau dari Facebook gitu. Kata gue mah semua juga sama aja selagi emang di situ ada masalah gitu kan. Padahal mah apa ya? Tergantung gimana cara lu bersosial media gitu. Kalau lu yang mainnya aman-aman aja ya aman gitu. Relatif ya. Bisa ada baiknya, ada buruknya, semua juga. Ya contohnya tadinya TikTok aja dinilai buruk cuman joget-joget gitu doang. Padahal aslinya kan banyak edukasinya. Cuman dulu kurang disorot. Sekarang lebih viral yang edukasi kalau setahu gua. Kalau dulu emang gitu sih. Kalau sekarang mungkin emang orang-orangnya rata-rata alhamdulillah gitu ya. Maksudnya udah mulai mengerti gitu. Kayak fungsi lebih memaksudkan apa yang manfaatin gitu. Manfaatin. Ternyata video gimana gitu. Terus juga tahu sendiri karena sekarang orang tuh kebanyakan ininya di TikTok gitu. Nah, menghasilkan duit. Banyak yang pengen influencer dari TikTok. Bener sih. Termasuk gua sih. Yang tergantung juga sih. Gitu. Tapi serius kalau soal apa ya sosial media toksik kata gue ya sama, semua juga sama gitu ya. Tergantung gimana circle kita gitu kan. Terus juga kalau lebih baik ya kalau andai kan ada drama lebih baik nggak usah nyemplung gitu. Sekitar tahu-tahu aja gitu. Lu lihat scroll ya udah. Nah, simak aja sih. Iya. Nggak usah apalah menggoreng, memperkeruh. Yang ada lu ketahuan banget orangnya memang kayak gitu. Lu di sosial media aja begitu, apalagi bermasyarakat gitu. Lu suka menggoreng, nggak bakal punya temen lu. Ngomongin tentang tadi toksik, meme absurd atau perjomokan itu termasuk toksik gak sih? Nggak usah tuh. Anjir gue nggak tahu ya soalnya bukan gue soal apa ya sama-sama usernya gitu. Iya. Bukan. Bukan. Cuma ini sih lebih tergantung kitanya aja gitu ya. Ya kayak contoh nih, lu kayak contoh nih meme Facebook dah gitu kan. Lu pakai di RL apakah bakal awkward gitu kan? Pasti iya kan? Iya. Itu namanya cringe sendiri itu. Lu pasti ngerasa cringe sendiri gitu. Lu kayak lu memakai sesuatu yang bukan tempatnya. Nah, Itu kan pasti cringe sendiri. Lu pasti ngerasa anjir ini geli sendiri lu pasti lu, enggak bohong. Kayak contoh lu meme apa gitu kan. Info kicomania gitu.
Tukang lu tiba-tiba ke pasar. Ya gue makanya gue ngebahas itu tuh karena banyak orang yang nggak pakai pada tempatnya. Di RL banyak yang pakai loh. Ih gue apa sih kering gitu. Iya, Jo. Gak usah lah, nyesuaiin lah. Apalagi ke orang-orang tua, ke boomers dipakai. Gak pantes anjing. Ya iyalah, Jo. Ya stiker-stiker yang begitu. Iya. Bukan stiker aja nih, yang waktu kan oke lah sekarang emang joknya udah absurd banget kan. Iya. Waktu dulu aja deh dulu itu kan kayak lu bejir lagi zaman-zaman yang maksudnya waktu zaman itu tuh orang-orang Norwis itu belum ada tahu gitu kan. Tapi kita tiba-tiba kayak bejir bro gitu. Itu kan Dibawa. mereka kayak, apa sih gitu kan. Pasti jadi ikut-ikutan. Iya kayak mereka itu kayak jadi apa sih ini anak nggak jelas gitu kan. Apalagi sekarang yang udah gila ya. Kemarin aja gua ketahuan tuh ada stiker gitu kan. Ini debat panas gitu. Ya, itu teman gue aja, gue lagi di kerjaan gitu. Teman gue malah bilang kayak, "Jir, stikernya bahaya banget ya." Yang kata gue padahal, "Anjir, ini gue bingung nih. Ini gue yang udah nggak normal atau emang dia yang nggak normal nih?" Gue bingung. Soalnya stikernya udah parah. Nah, terus Sama-sama agak normal. iya. Soalnya kan gimana banget gitu kan, anjir. Nah, dari situ kayak emang seharusnya aja gitu. Kalau ini tuh dipakai lah di tempat yang sepantasnya aja gitu. Ya intinya nggak usah lu bawa-bawa jokes internet lu ke RL gitu anjir. Bukan ke RL doang sih. Nah, jok circle ya udah di sekitar circle lu aja gitu kan. Iya nih kadang stiker-stiker yang circle ya kan ada tuh istilah joke circle gitu kan maksudnya. Jokesnya tuh lucu cuma di tempat lu doang kayak di sekitaran lu doang tuh. Orang lain nggak paham. Orang lain nggak paham yang bakal tahu, nggak bakal lucu anjir. Tapi dibawa keluar. Kadang ada aja nih bawa keluar gitu loh. Ya, nggak cuma di postingan aja gitu, di omongan lain pun di Ya. RL di bawah ada yang kayak gitu. Ya lu tahu kan kadang kayak oke, ini masih oke kalau event-event gitu kan. Nah, ini kadang kan ada tuh yang kayak di sekolahan gitu kan. Itu tuh yang kadang mereka tuh sebagai media promosi juga gitu kan. Apa tuh? Kayak anime suka ini di sini ya. Di sini tuh adalah kayak contoh Fahri bakmi gitu contoh. Gitu. Atau Farhan kebab gitu. Stand Kan. makanan ya. Ya stand makanan itu kan kadang mereka tuh sama mereka dibawain gitu untuk apa ya sebagai media promosi gitu kan. Kadang Bangsat, gitu ya. apa sih? Kalau yang tahu sih oke lucu gitu kan. Cuma Ya nggak pantas iya gimana. tetap aja gimana aja. Apalagi kalau sampainya sekitarnya jomok tuh ada aja kadang ada aja kan. Aja. Lah makanya lu jangan sering lah nge-save apa pencet bintang ke stiker-stiker yang aneh. Lagian ini Takutnya. ini 2024 loh. Ini masih ada keset jomok. Iya. 2024 ya ini. Takutnya kan nanti taunya WA keluarga atau WA grup kerjaan nggak sengaja ke ini kekirim. Aja. Lu nggak ngeliat itu nggak sengaja kekirim, nah akhirnya lu kena masalah ya. Banyak loh yang kayak gitu, ada itu di tempat kerja gua yang kayak gitu. Anjing. Memang sih bukan stiker jomok ya, tapi stiker berpokepan gitu. Ya, yang udah agak-agak cabul. Kena masalah itu orang, aduh kasihan. Anjing ngebayanginnya lucu anjing ngebayanginnya. Saya pernah tuh ada teman gua ada yang kayak gitu tuh, kirim ke emaknya sendiri gitu kan. Terus sekedar muat gitu kan. Cewek karakter anime dua cewek lagi ya ini kan. Malah kekirim gitu kan. Gimana tuh terus kata Maya? Reaksinya kayak kocak aja gitu. Gak tau kayaknya antara di crop apa gimana gak tau ya. Cuma pasti respon emaknya kocak aja pasti. Bisa gitu loh anjir. Itu masih normal. Ya nggak normal sih. Cuma normal dong. tetap aja kan anjir parah sih. Ya memang sih jokes semakin berkembang ya, namanya meme itu meme, semakin tahun itu pasti mencari suatu hal yang lain. Orang apa ya lucu aja ya kayak contoh nih ini kan roti apa tempe ya jatuh aja itu ngakak kan gimana ceritanya itu jok kita udah rusak. Iya, jok kita semakin tahun itu semakin rusak ya sih. Kodok lompat wahaha. Ngakak gitu dong. Jok kita semakin rusak. Iya. Udah nggak kayak orang normal. Gue jadi nggak bisa ngebayangin setahun ke depan, 2 tahun ke depan apalagi nih jokesnya nih. Soalnya nggak bisa ditebak jokes itu kan. Kabel putus ntar ketawa lagi. Iya, apalah. Lu kira-kira Tisu kebakar gitu. tisu ketawa. kebakar, ketawa. Iya hal yang ya namanya absurd cuma ya tapi nggak absurd gitu juga. Iya, udah parah, udah rusak bener kata lu tadi, rusak ini kita. Ada.